Fresh. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Tapi kan Pak, utang WUS itu banyak. Bapak sih enak ngomongnya, Bapak mau tanggung jawab. Bapak tinggal jawab, kita nanti yang tanggung utangnya. Aduh, ngeri banget kalau utang negara itu tambah banyak. Nanti kan jadi ditanggung sama anak cucu kita. Saya yang akan bertanggung jawab atas proyek WUS. Setelah saya kaji masalahnya, tidak ada masalah. Terus lu mengkaji apa? Mengkaji masalah tapi tidak ada masalah. Sebenarnya gua apresiasi nih dengan keberanian Pak Presiden yang mau bertanggung jawab atas kerugian kereta cepat atau WUS yang digarap oleh Pak Jokowi. Tapi ini ada beberapa kejanggalan. Pertama, Menkyu sendiri menolak membayar pakai APBN. Dan kenapa statement ini keluar ketika gerombolan projo ini langsung mendukung lu secara instan? Kenapa? Ini fenomena sama banget ketika terjadi di Pilgub DKI Jakarta, yang dimana Anies Rashid Baswedan secara tidak langsung memberikan pendukungnya ini kepada Pramono Anung untuk mengalahkan Ridwan Kamil, dan untuk kesepakatan-kesepakatan lainnya, entah Kampung Bayam, entah proyek-proyek Anies yang tidak terrealisasikan di Jakarta, entah untuk mengalahkan Mulyono di Jakarta, entah apapun kesepakatannya lah. Dan ini mungkin terjadi juga. Pak Jokowi secara tidak langsung memberikan pasukannya, yaitu projo, kepada Pak Prabowo, mungkin dengan kesepakatan lain, termasuk bertanggung jawab atas WUS ini. Ya kan, kita nggak tahu ya kan, ya mungkin aja terjadi. Atau mungkin presiden kita ini takut kalau proyek food estate-nya waktu itu diaudit oleh KPK, atau mungkin proyek pembelian alutsista bekasnya yang akan diaudit oleh KPK. Kan kita tahu sendiri KPK ini kiblatnya kemana. Tapi yang gua mau kasih tahu Pak Presiden, rakyat tuh nggak ada yang takut. Itu bos mau gimana nggak ada yang takut. Yang rakyat mau itu si Jokowi diadili karena membuat proyek sangat ugal-ugalan dan merugikan negara. Karena yang kita tahu dalam undang-undang, unsur korupsi itu salah satunya membuat kebijakan yang merugikan negara. Itu doang, kita mah nggak takut. Itu bos apa-apa juga nggak takut. Ini satu kata buat Pak Presiden dah, pokoknya masih di luar ekspektasi. Saya kira Prabowo perlu ditegur keras. Gak apa-apa, ini biar aja disiarkan. Perlu ditegur keras. Bahwa ketika Prabowo mengatakan atas nama rakyat dan itu berdampak menutupi kasus korupsi, Prabowo mesti tahu bahwa rakyat hari ini sedang menderita, bahwa rakyat hari ini susah mencari kerja, bahwa rakyat hari ini sedang kelaparan, bahwa ada 9,9 juta generasi Z nganggur. Lalu atas nama rakyat siapa? Kalau kemudian kasus yang begitu tanda-tandanya begitu terang kemudian diberhentikan dengan atas nama rakyat dan dia tanggung. Kalau ditanggung sama dirinya, tapi kita tidak curiga uang dari mana Prabowo, ya kan? Uang dari mana? Itu nanggung utangnya, bunga utangnya, atau cuman yang kemarin kena tagihan Jualan kuda kali. atau jualan kudanya kan itu. Jadi negara ini bukan paguyuban. Masa urusan korupsi? Ini persoalannya korupsi, dugaan kuat korupsi, lalu dianggap selesai gitu. Nggak cukup dengan narasi itu. Itu bukan seorang leader menurut saya. Jadi Prabowo perlu ditegur keras, ya, dikritik keras karena ini salah gitu. Nah, lalu dia disitu kan membangga-banggakan ya kan. Kita mesti bangga sebagai bangsa yang Ya, oke teman-teman, seperti video yang sudah kita lihat dan saksikan bersama tadi teman-teman, bahwa yang mengenai isu daripada kereta cepat atau yang sering disebut dengan WUS ini teman-teman, yang dimulai dari kemarin selama menjabat daripada Joko Widodo, yaitu mantan presiden kita Jokowi ini, yang pertama kali juga memberikan apresiasi untuk kereta cepat ini, yaitu WUS teman-teman. Dan bahkan sampai sekarang ya banyak yang mengira masyarakat bahwa itu adalah memakai daripada anggaran atau dana APBN teman-teman. Nah, di sini Pak Prabowo juga menilai bahwa ya itu memang tidak masalah, bahkan itu kita bisa lihat teman-teman, Prabowo lebih mendukung, bahkan dia merencanakan untuk tembus ke Banyuwangi, apalagi teman-teman kemarin saat dia berpidato ya
Prabowo lebih mendukung, dan bahkan kita bisa lihat reaksi Gibran punya juga mendukung begitu teman-teman. Apapun daripada perintah Prabowo menjadi atau harus menjadi kunjungannya begitu. Nah, dalam situasi seperti begini banyak juga warga yang bertanya-tanya itu dari mana dana, bahkan ada yang mencurigai teman-teman bahwa ya itu memakai daripada dana begini dan begitu teman-teman. Untuk lebih jelasnya teman-teman, di sini sudah ada beberapa tanggapan daripada komentator kita yang sangat luar biasa sekali. Prabowo klaim proyek kereta cepat tidak bermasalah, ingin menutupi dugaan korupsi WUS. Presiden Prabowo Subianto dianggap mencoba membungkam dugaan korupsi kereta cepat atau WUS dengan mengklaim proyek besutan pendahulunya Joko Widodo itu tidak bermasalah. Apakah Komisi Pemberantasan atau KPK akan serius menindaklanjuti dugaan korupsi proyek raksasa itu? Sebelumnya KPK mengklaim bahwa proses pendidikan dugaan korupsi kereta cepat Indonesia Cina alias WUS akan terus berlanjut. Langkah penyelidikan itu, kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, merupakan prosedur esensial untuk mendapatkan kepastian hukum, yaitu memastikan ada atau tidak unsur pidana korupsi dalam proyek tersebut. Penyidikan tidak ada larangan, kan? Tidak ada satu larangan untuk melakukan penyelidikan. Alangkah bagusnya memang kalau ada penyelidikan sehingga ada kepastian hukum, kata Tanak di Jakarta 5 November 2025. Nah teman-teman, ternyata di sini ada masyarakat atau individu tertentu yang sudah mulai curiga bahwa mereka menilai Prabowo ini membungkam daripada hasil korupsi Jokowi yang katanya teman-teman ketika membuat daripada kereta WUS ini memakai atau istilahnya melakukan korupsi begitu teman-teman. Nah, banyak tanggapan-tanggapan seperti begitu teman-teman, sehingga ya nanti menuai beberapa polemik, bahkan ini bisa jadi masalah baru kepada Prabowo kalau tidak dengan teliti, dengan tidak hati-hati menggunakan atau mendukung daripada kereta WUS itu. Memang bagus, tapi ya kedepannya nanti seperti apa kita tidak tahu. KPK lanjut telah memanggil dan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait dalam proses penyidikan ini. Bagaimanapun, pengamat ekonomi politik Insanuddin Nosri menyebut bahwa dugaan korupsi WUS sangat menyengat sejak mantan Presiden Jokowi tiba-tiba berbalik menggandeng Cina untuk menggarap proyek senilai 118 triliun tersebut. Padahal kalau membandingkan tawaran yang diajukan Jepang, suku bunganya lebih murah. Lalu apakah APBN sanggup menanggung beban utang kereta cepat dan apa dampaknya? Sengkarut utang kereta cepat Indonesia Cina atau KCIC memasuki babak baru setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap ada dugaan tindak pidana proyek WUS. Di situ dia mengklaim ongkos pembangunan per 1 km kereta cepat di Indonesia terlalu mahal alias ada potensi penggelembungan harga. Begitu isu dugaan markup kereta cepat WUS mencuat, publik mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengusut kasus tersebut. Pada awal November kemarin, KPK mengaku sudah mulai memanggil sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi proyek WUS. Namun demikian, KPK tidak bisa mengungkap siapa saja pihak telah dimintai keterangan. Tetapi kata juru bicara KPK Budi Prasetyo, pihak yang dimintai keterangan adalah mereka yang diduga mengetahui konstruksi perkara tersebut.
Harapannya setiap informasi yang disampaikan akan membantu lembaga anti rasuah mengungkap dugaan korupsi dari proyek senilai 118 triliun itu. Terkait dengan menteri atau pihak-pihak yang diundang untuk dimintai keterangan, saat ini kami belum bisa menyampaikan detailnya secara lengkap seperti apa, karena ini memang masih di tahap penyelidikan, ujar Budi. Kami tentunya menghimbau kepada siapa saja pihak yang mengundang dan dimintai keterangan terkait dengan perkara KCIC agar kooperatif dan menyampaikan informasi data dan keterangan yang dibutuhkan kampungnya. Di tengah proses penyelidikan, Presiden Prabowo Subianto justru membuat pernyataan mengejutkan. Di tengah proses penyelidikan, dia menyebut proses kereta cepat besutan pendahulunya Joko Widodo bukanlah masalah. Karenanya pemerintah bakal membayar cicilan uang kereta cepat sebesar 1,2 triliun setiap tahun. Nah, teman-teman, ternyata di sini Indonesia atau negara kita memiliki utang setiap tahun yang sangat luar biasa sekali, karena ini kereta Wush yang bermasuk Indonesia, saya lihat teman-teman. Nah, di sini juga Prabowo mendukung dengan jelas teman-teman, bahkan dia mengatakan bahwa Indonesia ini membayar per tahun, di sini tadi dikatakan 1,2 triliun per tahun. Nah, teman-teman, luar biasa sekali ini utang Indonesia atau utang negara kita Republik Indonesia ini kepada negara lain. Kan kita bisa lihat ada juga yang warga mengatakan bahwa banyak warga Indonesia ini ya masih menderita, yang masih miskin, yang masih perekonomiannya sangat anjlok begitu teman-teman. Nah teman-teman, mudah-mudahan masalah ini dapat cepat terselesaikan dan Prabowo atau presiden kita dan juga Gibran bisa mengatasi hal-hal seperti begini. Oke teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini, dan